Moh Limo. Pada saat menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel menggunakan metode dakwah dengan istilah Moh Limo. Dalam bahasa Jawa, Moh Limo artinya tidak mengerjakan 5 hal yang tercela. Hal-hal tersebut diantaranya moh main artinya tidak berjudi, moh ngombe artinya tidak mabuk-mabukan, moh maling artinya tidak mencuri, moh madat artinya tidak menghisap candu, dan moh madon artinya tidak berzina. Metode dakwah ini dibuat karena moralitas masyarakat pada masa itu sangat memprihatinkan. Hingga Prabu Sri Kertawijaya memberikan keleluasaan kepada Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam ke semua masyarakat, dan Sunan Ampel mendirikan Masjid Sunan Ampel untuk tempat belajar Islam. Perjalanan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah sosok yang cerdas dalam menuntut ilmu, terutama ilmu tentang agama Islam. Sang ibu mengizinkan beliau untuk menuntut ilmu di Mekah. Di sana, beliau menjadi murid Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Setelah selesai pendidikan di Mekah, beliau melanjutkan menuntut ilmu di Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Tailah Al-Sajili yang merupakan ulama bermazhab Syafi'i. Kemudian Sunan Gunung Jati memutuskan pulang ke Nusantara dan menuntut ilmu dengan Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus, hingga sampai di pesantren Ampal Denta dan berguru pada Sunan Ampel. Metode dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Untuk menarik hati masyarakat kepada Islam, Sunan Gunung Jati melakukan banyak metode dakwah seperti perdagangan, perkawinan, jalur politik, dakwah hingga penaklukan. Metode berdakwah beliau dengan mengadaptasi tradisi Cirebon untuk proses islamisasi. Dalam metode jalur politik, Sunan Gunung Jati mendekati tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dan sekitarnya untuk mengenalkan Islam. Metode dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus menggunakan metode dakwah bilhal yang artinya perbuatan nyata dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah. Beliau menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama, Sunan Kudus membiarkan adat istiadat kemudian mengubahnya sedikit-sedikit. Yang kedua, Sunan Kudus mentoleransi masyarakat yang beragama Hindu. Yang ketiga, Sunan Kudus menarik perhatian masyarakat Buddha dengan akulturasi budaya pada bangunan Islam. Contohnya, Menara Kudus yang bangunannya bercorak Hindu-Buddha. Yang keempat, Sunan Kudus menyelipkan unsur-unsur Islam pada tradisi masyarakat Jawa seperti maulidan, mitoni, hingga tahlilan kematian. Demak, Kota Wali. Demak mendapatkan sebutan Kota Wali. Hal ini karena dalam catatan sejarah, pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dipelopori oleh Wali Songo di Demak. Dibuktikan dengan peninggalan berupa Masjid Demak dan makam Sunan Kalijogo. Dulunya, Demak bernama Gelagahwangi yang merupakan perkampungan nelayan. Kemudian pada tahun 1476, Raden Fatah mengubah perkampungan nelayan itu menjadi kerajaan yang dikenal dengan Kesultanan Demak. Di tahun 1479, Raden Fatah dan Wali Songo mendirikan Masjid Demak. Pemberian nama Demak berasal dari bahasa Arab yaitu Dima, yang artinya rawa. Di Kabupaten Demak, ada beberapa acara perayaan, salah satu yang paling terkenal adalah Grebek Besar Demak, yang dilakukan setahun sekali pada bulan Zulhijjah. Dalam kegiatannya, masyarakat berziarah ke makam Sultan Kesultanan Demak, dan ke makam Sunan Kalijogo. Kemudian, malam menjelang 10 Zulhijjah diadakan acara tumpeng.